Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9, yaitu bab 4 bagian 2 ya. Peka terhadap berbagai permasalahan melalui teks tanggapan. Jadi kita akan mempelajari teks tanggapan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Semoga kalian tetap sehat ya, dan tentunya terus semangat untuk belajar. Setelah itu kita bahas langsung mengulang lagi pelajaran kemarin. Pengertian Bapak ingin mengulang lagi tentang pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat berupa kritik atau pujian tentang berbagai hal, seperti peristiwa, fenomena, karya, ucapan, atau perbuatan seseorang. Nah, tujuannya adalah dengan teks tanggapan yang kalian pelajari ini, kalian bisa menanggapi karya seseorang hingga pelajar akan aktif dan bersikap apresiatif dan kritis. Kemarin kita telah belajar ciri-ciri dan pengertian dari teks tanggapan dan bagaimana mengidentifikasi teks tanggapan tersebut. Maka pada pertemuan ini kita belajar struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan itu diawali dengan resume, kelebihan dan kekurangan atau deskripsi, kemudian penilaian keseluruhan. Cuman ada tiga struktur teks tanggapan. Baik, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan pertama, resume. Karena ada tiga ya, resume, kelebihan dan kekurangan, ada penilaian menyeluruh. Nah, resume atau konteks yang biasa disebut konteks atau evaluasi kalau salah di tempat yang lain, di sumber yang lain. Jadi resume atau konteks ini merupakan bagian yang berisi persoalan umum dari sebuah masalah yang akan disampaikan penulis dalam teks. Selain persoalan umum, dalam bagian ini juga biasanya ditulis penafsiran penulis mengenai permasalahan tersebut. Jadi permasalahan yang ingin diungkapkan oleh penulis itu diungkapkan di situ ya, dalam resume. Biasanya berupa kutipan-kutipan ya, kutipan dari sebuah mungkin artikel gitu ya, atau hal yang lainnya. Dan kedua ada kelebihan dan kekurangan. Nah, bagian ini disebut juga pendeskripsian, merupakan bagian utama dari teks ulasan kritis. Nah, disinilah letaknya. Kalau tadi ada kontennya, ada konteksnya yang mau dibahas, kemudian di sini baru dinilai ulasannya secara kritis. Biasanya akan menilai kekurangan dan kelebihannya, atau dibalik, kelebihannya dulu baru kekurangannya biasanya ya. Yang lebih sering ada kelebihannya dulu baru kekurangannya dari teks yang terdapat di resume atau konteks. Nah, kelebihan dan kekurangan ini merupakan pernyataan yang dapat mendukung atau melemahkan ya. Namanya juga kelebihan dan kekurangan, mendukung atau melemahkan. Kemudian penilaian menyeluruh. Bagian dari akhir teks yang berisi penerangan kembali ya. Penilaian menyeluruh ini bisa disebut penilaian keseluruhan ya. Ini merupakan bagian teks yang berisi penerangan kembali terhadap apa yang telah diputuskan dalam menilai atau menanggapi suatu hal. Biasanya bagian ini juga disertai pilihan penulis dan pertimbangan kepada pembaca.
Jadi ada 3 ya, dari resume, kelebihan kekurangan, dan penilaian menyeluruh. Kemudian Bapak akan memberikan contoh dari teks tanggapan ini. Ya, yang di upload sama Bapak di sini adalah konteks atau resume. SMA atau SMK. Di sini ada konteks atau resume ya, yaitu berupa case. Mungkin ada ini ada pembukaan dulu ya, konteks ya. Mungkin ada sebagian atau bahkan kebanyakan orang tua juga sampai seringkali dibingungkan dengan pilihan ini. Tentu untuk memilih akan masuk ke SMA atau SMK tidak boleh sembarangan. Kita harus mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing. Kemudian dibahas di deskripsi teks. Ya, kekurangan dan kelebihannya dibahas dalam deskripsi teks, baru ditegaskan kembali dalam penegasan ulang. Ya, diulang lagi ditegaskan dalam penegasan ulang. Kalau dalam buku kalian pembahasannya ada di halaman 159. Kalau di buku ada sedikit perbedaan. Kalau di buku kalian di halaman 159, untuk strukturnya berupa resume, kelebihan dan kekurangan, baru penilaian keseluruhan. Nah, resume ini terdiri dari 3 paragraf yang Bapak lihat, 4 paragraf. Kemudian ada kelebihan 1 paragraf dan kekurangannya 1 paragraf, baru penilaian secara keseluruhan. Silahkan dibaca dan dipelajari halaman 159 dari buku kalian ya. Kemudian kita belajar ciri kebahasan teks tanggapan. Ciri teks tanggapan dalam kebahasaannya terdapat biasanya kalimat kompleks, kalimat aktif, penggunaan kata tugas, kalimat deskriptif, dan penggunaan istilah. Ciri kebahasan teks tanggapan Bapak sedikit bahas, yaitu tadi ada kalimat kompleks ya. Jadi yang memiliki lebih dari 2 struktur atau 2 verba. 2 struktur ini maksudnya adalah jadi lebih dari 2 kalimat yang digabung ya. Nanti bisa dilihat di buku kalian contohnya. Kemudian ada kalimat aktif yang merupakan kalimat subjek aktif ini yang subjeknya aktif melakukan perbuatan ya. Biasanya ditandai oleh kata kerja yang berimbuhan me dan ber. Contohnya melukiskan. Avandi melukiskan kebun cengkeh tersebut dengan apik. Nah, itu ciri dari kalimat aktif. Dia menggunakan kalimat aktif dalam teks tanggapan ya. Kemudian menggunakan kata tugas. Nah, kalimat tugas ini tidak bisa dihubungkan dengan imbuhan ya, afik, dan tidak mengandung makna leksikal. Contohnya ke, di, dari, oleh, karena, hingga, bahwa, yang, dan konjungsi kata sandang dan kata seru. Kemudian kalimat deskripsi ya, mengandung kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang digunakan untuk mengolah data menjadi sesuatu yang diutarakan secara jelas
dengan menggambarkan sesuatu yang ada dengan pemaparan yang rinci dan jelas sehingga orang itu yang membaca akan tergambar ya. Kalian masih ingat mungkin karangan deskripsi yang fungsinya untuk menggambarkan sehingga orang bisa bisa menjabarkan ya, bisa terbayang ke atas uh, penjabaran kita atau gambaran yang kita tulis. Kemudian menggunakan istilah. Ini merupakan kata atau merupakan sebuah kata atau gabungan kata yang khusus yang menjelaskan konsep tertentu. Umpamanya penggunaan istilah biologi, istilah matematika dan seterusnya, tergantung dari teks tanggapan yang kita bahas. Nah, kita lanjut kepada tata cara mengkritik ya. Tata cara mengkritik atau menyanggah atau memuji dalam bentuk teks tanggapan. Tentunya tanggapan baik berupa pujian atau kritikan ini merupakan hasil dari analisis dan evaluasi. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pengertian, perhatian, ya, dan mengetahui kualitas dari suatu pekerjaan atau tindakan. Nah, pada umumnya orang itu lebih suka dikritik daripada dipuji. Padahal kritikan itu akan membangun, ya. Makanya setiap orang yang maju itu, yang siap untuk maju, harus siap menerima kritikan orang lain. Kenapa? Orang yang dikritik itu akan memperbaiki diri. Karena dia telah dikritik oleh orang lain, maka dia akan memperbaiki. Bukannya down ya. Jadi dia harus, oh ini yang kesalahan saya. Oh besok nggak saya lakukan lagi, seperti itu ya. Dan tentunya agar kritikan itu tidak menjatuhkan, melainkan menjadi lebih meningkat dan sebagai perbaikan, sebaiknya kritikan atau tangkapan itu tidak menyinggung, maka diperlukan tata cara mengkritik yang benar. Ada beberapa cara ya, ada 4 yang disebutkan di cara membuat tanggapan, kritikan berupa kritikan, sanggahan atau pujian. Yang pertama adalah cara kue lapis. Cara kue lapis ini, karena kalian tahu kue lapis yang menunjukkan poin yang kurang baik di antara 2 poin yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya kita memuji dulu, kemudian dengan kata-kata yang memuji dulu, baru disebutkan kritikannya. Tentu dengan cara yang bagus ya. Contohnya, tulisan kamu cukup bagus. Akan lebih bagus lagi kalau tulisan kamu ditambah. Jika kamu dapat menambah tulisan kamu dengan titik-titik-titik, yang umpamanya tulisan kamu saya nilai 9. Nah, ini lebih baik daripada kamu mengatakan, ih tulisan kamu jelek, perbaiki. Nah, itu nggak enak ya. Tapi, oh tulisan kamu bagus, coba ditingkatkan, di ininya dirubah deh seperti ini. Jadi jadi kita menyembunyikan kritikan kita mungkin ya secara bahasa Bapak dengan cara memuji dulu, kemudian menyebutkan kritikannya secara halus ya, untuk memotivasi. Setelah kita cara menggunakan kue lapis ya, kita juga harus menggunakan bahasa yang santun. Tentu bahasa santun ini seperti
seperti keseharian orang Indonesia seharusnya ya. Orang Indonesia zaman dulu itu santun-santun katanya. Nah, biasanya orang-orang daerah ya, orang-orang Sunda, orang Jawa yang daerah itu biasa santun-santun. Cara mengkritiknya juga sangat santun ya, dan tidak langsung to the point gitu ya. Jadi dengan menggunakan bahasa yang halus ya, dengan menggunakan bahasa yang santun itu mungkin halus, dan caranya bagaimana supaya orang lain itu tidak tersinggung dan marah. Dan Bapak ingatkan ya, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin bijak hati seseorang, maka akan keluar kata-kata yang baik ya, akan keluar kata-kata baik. Orang yang baik dan bijak, apalagi bijak itu sebelum bicara dia akan menimbang kata-katanya apakah akan menyakitkan orang lain atau tidak. Terus mengkritik itu atau menanggapi itu, yaitu menanggapi tulisannya atau tindakannya, bukan orangnya. Keempat, memberikan simpulan dan cara melakukan kritik. Saran tahap demi tahap. Jadi memberikan simpulan dan cara melakukan kritik atau saran ini dengan cara tahap demi tahap. Nah, itu tadi ya cara mengkritik ya, dan atau membuat tanggapan. Nah, bagaimana prosedur membuat teks tanggapan kemarin sudah kita bahas ya. Bapak ingin mengingatkan kembali bahwasanya cara membuat prosedur membuat teks tanggapan itu adalah tentunya dengan membaca literatur artikel yang akan kita kritik atau ingin kita tanggapi. Dibaca berulang-ulang. Kalau di buku di sini seperti berdialog, seperti ngomong sendiri gitu ya. Ini tulisan ini, terus sambil dicatat mungkin. Sudah dicatat, diulang lagi, dibaca lagi. Kemudian dipetakan ide-ide yang disajikan penulis ya. Dikelompokkan ide-idenya, kritiknya juga. Kemudian cari ide yang paling penting ya dari beberapa ide yang ada. Dicari kata-kata kuncinya yang bisa didiskusikan. Dan tentunya semakin kita banyak membaca referensi, maka semakin baik tulisan kita atau tanggapan kita. Jadi ketika kita ini ingin membuat tanggapan, kita juga cari referensi bacaan yang lain. Kemudian menyusun draft ya, yang ketiga menyusun draft teks tanggapan dengan struktur resume, kelebihan dan kekurangan serta penilaian menyeluruh. Bisa dipelajari di buku. Nah, yang terpenting dari sebuah tulisan seperti halnya tulisan-tulisan lain, dan di sini teks tanggapan, maka preview atau diedit lagi ya. Diedit lagi, kemudian diberikan kepada orang lain, tolong dong bisa diedit dong, bukan diedit ya, baca, orang lain disuruh membaca, kemudian disuruh menanggapi mana kekurangan dan kelebihan dari teks tanggapan kita ya, seperti itu ya. Dan tadi Bapak telah menyebutkan ya bahwasanya menulis tanggapan ini tentunya telah Bapak sebutkan cara-caranya ya tadi ya, yang kue lapis, terus gunakan bahasa yang santun ya. Mengkritik itu tulisannya bukan orangnya ya, jadi langsung bukan kepada personnya tetapi pada
karyanya, dan ingat dengan cara yang santun ya. Kemudian cara ininya juga tahap demi tahap. Demikian yang Bapak bisa sebutkan. Dari sini kalian bisa belajar, baca-baca di buku. Mungkin penjelasannya kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lagi kalau kurang jelas. Terus jangan mencukupkan dari yang Bapak kemukakan, tetapi dibuka-buka buku-buku, artikel-artikel yang lain untuk menambah wawasan, ya, menambah pengetahuan. Tetap semangat, dan ada poin penting di sini, yaitu ya, gunakan bahasa yang santun ya. Gunakan bahasa yang santun. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.